Nabi itu seorang manusia laki-laki mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu yang dia terima. Jadi dia dapat wahyu dari Allah, tapi nggak diperintahkan sama Allah untuk menyampaikan wahyu yang dia dapatkan. Tidak diberikan tanggung jawab umat. Itu kalau Nabi doang, bukan Rasul. Nah, tapi kalau Rasul, dia menerima wahyu dari Allah dan Allah perintahkan untuk menyampaikannya. Ini namanya Rasul. Rukun iman yang keempat adalah iman kepada Rasul-Rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya yakni a'taqidu anna lillahi ta'ala rusulan arsalahu rahmatan minhu wa fadla. Arti rukun iman yang keempat, iman kepada Rasul-Rasulullah, yaitu kita meyakini di dalam hati kita yaktiqatkan di dalam hati kita bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki Rasul-Rasul. Allah Ta'ala memiliki Rasul-Rasul yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus mereka sebagai rahmatnya dan sebagai karunia-Nya. Mubashirina lil muhsinina bithawab. Mereka para Rasul Allah Ta'ala ditugaskan oleh Allah Ta'ala yang pertama mubashirin, memberikan kabar gembira buat orang yang berbuat kebaikan akan mendapatkan asawab, yaitu pahala. Jadi para Rasul diutus oleh Allah Ta'ala, mereka mubashirin, memberikan kabar gembira buat siapa saja hamba Allah Ta'ala yang berbuat kebaikan, Allah janjikan kepadanya pahala. Kita sholat dijanjikan pahala sama Allah, dijanjikan ampunan dosa, dijanjikan masuk surga tanpa hisab. Kita hadir di pengajian, dan Allah janjikan melalui lisannya Nabi Muhammad bahwasanya orang yang berjalan dari rumahnya tujuannya ingin mencari ilmu agamanya Allah, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Wa mudhirina lil musii bil qaum. Yang pertama, yang kedua, daripada tugas para Rasul, mereka memberikan peringatan, memberikan ancaman lil musii buat orang yang berbuat keburukan, orang yang meninggalkan apa yang diwajibkan sama Allah, orang yang menerjang larangan Allah, orang yang menerjang syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka para nabi memperingatkan mereka bil iqab, bahwasanya mereka akan mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala yang amat sangat pedih. Jadi kita berbohong, kita berkhianat, meninggalkan sholat, itu semua ada ancamannya. Terdapat di balik larangan-larangan yang dilakukan oleh seorang hamba, di situ terdapat siksa Allah yang sangat pedih. Ya. Wa mubayyinina linnas ma yahtajuna ilaihi min masalihid din wa dunya. Kemudian yang ketiga, tugas para Rasul, mereka menjelaskan kepada umat manusia apa yang mereka butuhkan dari maslahat dalam urusan agama, wa dunya, dan kemaslahatan urusan dunia. Apa yang maslahat buat akhirat kita, apa yang maslahat buat agama kita, dijelaskan oleh para Rasul. Jadi antara yang bisa mendatangkan kebaikan buat agama kita, itu yang kita belajar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jadi tahu hukum-hukum Allah, kita jadi tahu mana itu taat, mana itu maksiat, jadi tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang mengesahkan, mana yang membatalkan ibadah kita, mana yang bisa mendatangkan ridha Allah, mana yang bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dalam urusan dunia, apa yang menjadi kebaikan kita buat urusan dunia kita dijelaskan oleh para Rasul. Bagaimana cara kita bermuamalah kepada sesama makhluknya Allah, bagaimana adab kita kepada orang tua, bagaimana adab kita kepada saudara, kepada tetangga, kepada masyarakat, ya.
dijelaskan oleh para rasul-rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga mereka memberikan petunjuk kepada kita semua agar kita dapat mencapai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka memberikan petunjuk supaya kita bisa sampai ke derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para rasul itu mereka ada banyak. Mereka ada banyak, tidak ada yang mengetahui bilangan mereka secara pasti. Tidak ada yang tahu secara pasti berapa bilangan para rasulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi yang tersebut di dalam Al-Quran ada 25. Nah, yang 25 inilah kita harus mengetahui mereka dengan nama-nama mereka. Adapun selain 25 ini, kita wajib mengimaninya secara global aja. Artinya kita yakin, kita beriman bahwasanya Allah Ta'ala memiliki rasul-rasul. Tapi yang 25 ini kita mengetahui nama-nama mereka karena apa? Karena mereka tersebut di dalam Al-Quran. Yang pertama Nabi Adam, bapaknya manusia Abdul Bashar. Kemudian Nabi Idris, ketiga Nabi Nuh, kemudian Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Syuaib, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Zulkifli, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan Nabi kita Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Itu 25 Nabi yang tersebut di dalam Al-Quran yang kita wajib mengimani mereka secara tafsil, secara terperinci, yaitu dengan mengetahui nama-nama mereka. Dan juga ada Nabi dan ada Rasul. Ya. Setiap Nabi belum tentu Rasul, setiap Rasul sudah pasti Nabi. Bedanya apa? Nabi itu seorang insanun, seorang manusia, uhiya ilaihi bisyar'in wa in lam yu'mal bitablighihi. Nabi itu seorang manusia laki-laki mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia tidak diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu yang dia terima. Jadi dia dapat wahyu dari Allah, tapi tidak diperintahkan sama Allah untuk menyampaikan wahyu yang dia dapatkan. Tidak diberikan tanggung jawab umat. Itu kalau Nabi doang, bukan Rasul. Nah, tapi kalau Rasul, dia menerima wahyu dari Allah dan Allah perintahkan untuk menyampaikannya. Ini namanya Rasul. Ya. Setiap Rasul sudah pasti Nabi, setiap Nabi belum tentu. 25 yang tersebut di dalam Quran tadi, mereka Nabi sekaligus Rasul. Yang paling mulia dari semua Nabi dan Rasul adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum Allah ciptakan alam semesta ini, yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah cahayanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian baru Allah ciptakan matahari, Allah ciptakan bumi, Allah ciptakan bulan, Allah ciptakan surga, Allah ciptakan neraka, Allah ciptakan bidadari, Allah ciptakan para nabi-nabi dari cahayanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah Nabi yang paling mulia, beliau adalah Nabi yang paling agung, diciptakan pertama kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi diutusnya terakhir. Pamungkas para nabi, tidak ada nabi setelah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada yang mengaku nabi, coba mukjizatnya apa? Karena setiap nabi yang Allah Ta'ala utus itu, mereka diperkuat sama Allah dengan mukjizat pasti. Okay? Setiap nabi itu harus memiliki mukjizat. Kalau dia cuma ngaku-ngaku doang, maka nggak kuat pengakuannya. Allah perkuat nabi-nabi dengan mukjizat supaya apa? Supaya menjadi bukti atas pengakuannya dan melemahkan orang-orang yang mengingkari kenabian nabi tersebut. Mereka tidak bisa mendatangkan mukjizat seperti itu.
pasti seorang nabi itu diperkuat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mukjizat. Mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangatlah banyak. Di antaranya beliau itu pernah membelah bulan. Bulan itu pernah dibelah oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang kafir Quraisy saat itu meminta kepada Nabi bukti. Coba wahai Muhammad, jika engkau betul Nabi, jika engkau betul Rasul, datangkan kepada kami mukjizat. Ya, Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi memerintahkan mereka semua untuk melihat ke langit. Coba lihatlah oleh kalian ke langit. Mereka melihat ke langit, langit ada bulan terbelah dua. Mereka setelah melihat mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukannya beriman kepada Nabi, mereka mengatakan, oh ini sihirnya si Muhammad, sihirnya Muhammad. Coba kita tanya orang-orang yang dari luar Mekah, melihat nggak mereka apa yang kita lihat, bahwasanya bulan terbelah dua. Akhirnya mereka menunggu tuh orang-orang yang datang dari luar Mekah. Setelah datang orang yang dari luar mereka tanya, kau melihat kejadian aneh nggak semalam? Iya, kami lihat bulan terbelah dua. Oh, berarti si Muhammad sihirnya hebat nih dia. Bukan hanya kita doang, tapi luar Mekah bisa disihir sama dia. Nah itu Abu Jahal. Abu Jahal bapaknya kebodohan. Berulang kali melihatnya mukjizat, berulang kali melihat mukjizatnya Nabi Muhammad, masih juga gagal beriman. Itu Abu Jahal bapaknya kebodohan. Dan masih banyak lagi mukjizat Nabi Muhammad, memancar air dari tangan beliau. Sahabat saat itu sedang kehausan, Nabi minta sebuah wadah, kemudian Nabi mengeluarkan air dari jari jemari beliau yang mulia. Itu semua sahabat sebanyak-banyaknya minum, gak ada yang kehausan. Kemudian memperbanyak makanan yang sedikit. Salah seorang sahabat bilang, wahai Rasulullah, nanti makan siang di rumah saya, cuma jangan bilang yang lain, wahai Rasulullah, saya gak punya banyak makanan. Nabi umumin kepada semua sahabat, nanti kita makan siang di rumah dia. Sahabat pusing, gimana urusannya nih, gak cukup makanan. Akhirnya dengan mukjizat beliau, semua sahabat makan, gak ada yang gak makan. Dan masih banyak lagi mukjizat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua mukjizat yang dimiliki oleh nabi-nabi sebelum beliau, sumbernya dari beliau. Karena para nabi-nabi itu diciptakan dari cahayanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, Nabi Muhammad bisa. Ya, Nabi Musa bisa membelah lautan, Nabi Muhammad bukan hanya membelah lautan, planet dibelah sama beliau, yaitu bulan dibelah planet, bukan cuma lautan, planet dibelah dua sama beliau. Jangankan Nabi Muhammad untuk menghidupkan orang mati, umatnya Nabi Muhammad ada yang menghidupkan orang mati, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani suatu ketika sedang berjalan, melihat ada seorang Muslim dengan seorang Nasrani berdebat. Oh, katanya Nabi Muhammad Nabi paling mulia. Kok gak ada tuh mukjizatnya saya dengar hidupin orang mati, kata orang Nasrani. Saya berbagai jalan ini dengar nih ucapan si Nasrani. Gak perlu Nabi saya untuk menghidupkan orang mati. Saya umatnya Nabi Muhammad bisa menghidupkan orang mati. Mana yang ingin kau hidupkan? Coba yang ini hidupkan. Kata saya berbagai nih, gue biarlah, mayat bangun dah dengan izin Allah. Itu mayat bangun, hidup lagi. Hidup lagi, langsung si Nasrani itu masuk Islam. Umatnya aja kayak begitu, apalagi nabinya. Nah, itu namanya karomah. Kalau buat para wali namanya karomah. Kalau buat nabi namanya mukjizat. Gitu. Nah, kemudian para nabi-nabi itu mereka memiliki sifat-sifat yang wajib dan memiliki sifat yang mustahil juga. Sifat yang wajib bagi Nabi, yang pertama sidik, yaitu benar apa yang disampaikan oleh para Nabi adalah sesuai dengan kenyataan. Apa yang mereka terima
Nabi yang kedua, fatona. Mereka itu cerdas. Artinya cerdas, mereka mampu membuka musuh-musuh yang menentang dakwah mereka dan membatalkan semua argumen-argumen mereka. Jadi kalau Nabi didebat sama Rasulullah, gak bakalan kalah, pasti menang. Gak ada orang kafir, orang musyrik bisa menang berdebat melawan para Nabi. Jadi, seperti Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, beliau ketika dibawa ke kerajaan Namrud, Namrud nanya sama Nabi Ibrahim, ente punya Tuhan selain anak wahai Ibrahim? Jadi Namrud ngaku Tuhan. Benar. Memang Tuhan saya, Dia yang maha menghidupkan, Dia yang maha mematikan. Jadi kata Namrud, saya nih yang menghidupkan, saya yang mematikan. Diambil dua orang tawanan yang udah divonis hukuman mati. Coba bawa tuh dua orang yang udah kena vonis hukuman mati. Namrud perintahin, nek bunuh dia. Perintahin anak buahnya suruh bunuh satu tawanan dari dua itu. Dibunuhlah sama anak buahnya Namrud. Kemudian setelah dia mati, Namrud bilang, lihat Ibrahim, saya Namrud, Tuhan yang mematikan, mati saya atas perintah saya. Kemudian bunuh lagi, yang satu lagi, pas lagi dibunuh, Namrud bilang, stop, tahan. Lihat Ibrahim, saya yang menghidupkan. Kalau bukan saya, udah mati. Nabi Ibrahim maksudnya hidupin dari gak ada menjadi ada. Namrud gak sekolah nih Namrud kayaknya. Akhirnya sama Nabi Ibrahim dibalas, Tuhan saya Allah, Dia yang menerbitkan matahari dari timur dan menenggelamkannya ke barat. Kalau ente benar Tuhan wahai Namrud, coba ente terbitin matahari dari barat, ente tenggelamin matahari ke timur. Dia apa? Jawab Namrud, "Wa kita dari gambar." Namrud gak bisa ngomong apa-apa, mati butuh dia. Suruh terbitin matahari dari barat, gimana ceritanya? Berarti dia itu Tuhan palsu, Tuhan palsu. Ya Allah Ta'ala, Dia menerbitkan matahari tiap pagi dari arah timur, kemudian menenggelamkannya ke arah barat. Itu kecerdasan para nabi, Fatona, mampu membuka musuh-musuh Allah Ta'ala dan membatalkan argumen-argumen mereka. Gitu. Sekarang banyak orang berdebat, tapi berdebatnya kurang ilmiah, mainnya ngotot-ngototan. Yang menang yang paling tekan. Kalau orang dulu berdebat pendek-pendek, tapi isi semua. Kalau sekarang banyak-banyak gambaran lain. Yang menang yang tekannya paling kuat. Nah, kemudian habis fatwana, ya amanah. Mereka itu bersifat amanah, artinya zahir dan batin mereka terjaga dari segala perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka semua dipelihara sama Allah Ta'ala dari aneka perbuatan dosa. Mereka tidak pernah melakukan kemaksiatan. Jangankan untuk melakukan kemaksiatan, terlintas di hati ingin melakukan kemaksiatan, mustahil. Mereka itu maksum dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lawanan dari amanah yaitu khianat. Mustahil mereka berkhianat, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mereka itu sifat wajib yang berikutnya tabligh, menyampaikan. Artinya mereka menyampaikan apa saja yang Allah perintahkan kepada mereka untuk menyampaikannya. Apa saja yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan, mereka telah menyampaikan. Tidaklah seorang nabi wafat melainkan mereka telah menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satu huruf pun yang mereka sembunyikan. Lawanan dari tabligh adalah kitman, yaitu menyembunyikan. Mustahil mereka menyembunyikan apa yang mereka diperintahkan untuk menyampaikannya. Nah, itu empat sifat yang wajib bagi para rasul: sidik, jujur, fatona, terus amanah, dan tabligh. Kemudian empat mustahil mereka itu kadzib, bohong. Kemudian al-balada, mustahil mereka itu
dia sebagai para nabi, yaitu semua sifat-sifat kemanusiaan yang tidak membawa kepada kekurangan. Para nabi-nabi itu mereka memiliki sifat-sifat kemanusiaan, tapi sifat kemanusiaan yang mereka miliki tidak mengurangi derajat mereka yang tinggi. Seperti apa? Seperti makan, mereka minum, mereka merasa lapar, mereka merasa haus, mereka merasakan panas, mereka merasakan dingin, mereka merasakan lelah, mereka merasakan sakit, mereka merasakan sehat, dan juga mereka itu berprofesi dengan profesi yang tidak mengurangi derajat mereka yang tinggi. Gak ada nabi itu jadi pengemis, gak ada. Nabi itu berprofesi, tapi profesinya terhormat, berdagang. Ada yang jadi pandai besi seperti Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Ada yang berdagang seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga Nabi Allah Ibrahim. Kemudian mereka merasakan sakitnya, tapi dia gak bikin orang jadi kabur. Jadi kalau kita mendengar cerita tentang Nabi Ayub, katanya sakitnya sampai belatungan. Kalau mau sholat, balatungnya ditaruh dulu. Habis sholat diambil lagi, emang nanti blokon, kalau ditaruh diambil lagi. Nah itu cerita Israelian namanya, dongeng-dongeng Bani Israel. Nabi Ayub sakit, tapi sakitnya yang gak bikin orang kabur. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini seperti ini. Adapun Nabi Ayub curi sakitnya sampai belatungan, sampai bikin orang kabur, itu mustahil. Mereka memiliki sifat-sifat kemanusiaan seperti sakit, tapi sakitnya yang tidak mengurangi derajat mereka, tidak bikin orang kabur sakitnya. Kemudian juga mereka yang memiliki sifat kemanusiaan yang lainnya yang tidak mengurangi derajat mereka yang tinggi. Mereka para nabi adalah makhluk yang paling mulia, makhluk Allah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa mereka itu masih mengalami banyak penderitaan? Mereka gak punya aib, mereka gak punya celah, mereka selalu taat kepada Allah taala, tapi mereka masih mengalami berbagai penderitaan, mereka mengalami beberapa ujian kehidupan. Apa hikmah di balik itu semua? Yang pertama hikmahnya agar pahala mereka itu semakin besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka diberikan musibah, mereka diberikan ujian, mereka bersabar, maka semakin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang kedua, agar kita yang menjadi umat mereka mengambil teladan kepada mereka. Manakala kita tertimpa musibah, manakala kita mengalami kesempitan hidup, manakala kita mengalami ujian kehidupan, ingat para nabi, contoh mereka yaitu bersabar, tetap istiqomah dalam menjalankan perintah Allah, jangan mengeluarkan kata-kata yang bisa membuat Allah murka. Allah jadikan mereka semua itu teladan-teladan buat kita. Ujian mereka itu berbeda-beda. Ada nabi yang diuji dari anaknya, kayak Nabi Nuh. Nabi Nuh udah berdakwah kepada anaknya, mengajak beriman anaknya, ngasih makan halal, mengenalkan anaknya kepada Allah, tapi anaknya masih kafir juga. Ini ujian buat beliau. Kan terkenal kisahnya. Disuruh naik ke kapal sama Nabi Nuh, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal maqama ayat. Saya mau ke gunung bisa melindungi saya dari banjir besar ini. Akhirnya Allah tenggelamkan anaknya. Itu Nabi Nuh, ujiannya dari anak. Kalau kita mengalami seperti itu, kita udah didik anak kita, udah kita masukin ke pesantren, masukin ke pengajian, masukin ke madrasah diniyah, masih menyimpang juga, berarti kita ujiannya sama seperti Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Udah gugur tanggung jawabnya beliau. Yang jelas jangan sampai kita berbicara yang buruk tentang anak kita. Jangan anak kita bilang saya takut,
jadi setan. Itu doa. Ucapan kita itu doa. Senakal apapun anak kita, jangan berkata buruk kepada mereka, tapi katakanlah kebaikan. Ingat orang dulu kalau marah sama anaknya ya, Allah yahdi, itu doa. Allah yahdi, semoga Allah memberimu hidayah. Allah yahfaz, semoga Allah menjagamu. Lagi marahnya tuh kayak begitu anaknya, tetap berdoa. Kalau sekarang setan tuh bajingan tuh, kan doa jadi setan, kan doa jadi bajingan, jangan. Dari dulu ada seorang ustazah, anaknya kena pergaulan bebas, menyimpang, suka melakukan kemaksiatan, tapi ibunya senantiasa berharap kepada Allah membalikan anaknya ke jalan yang benar. Itu anaknya yang tukang mabuk, yang tukang ini, yang tukang itu, tetap dipanggil sama ibunya ustaz. Ustaz, kemana? Ustaz tidak makan vlog, supaya jadi doa benar. Kalau ijabah ke doa ibunya, itu anak balik ke jalan Allah jadi ustaz. Nah, itu doanya orang tua, doa seorang tua kepada anaknya seperti doa Nabi kepada umatnya, sangat mustajab, sangat dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada Nabi yang diuji dari ayahnya, Nabi Ibrahim. Ayahnya membuat patung berhala yang disembah oleh masyarakat Babil. Ya, Nabi Ibrahim sudah mengajak ayahnya untuk beriman, tapi ayahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayahnya tetap tidak mau masuk ke dalam agama Islam, menjadi kafir. Ujian buat Nabi Allah itu Ibrahim. Kalau kita diuji dari orang tua, berarti ujian kita sampai dengan Nabi Ibrahim. Ada lagi Nabi yang diuji dari istrinya, Nabi Lut. Nabi Lut istrinya berkhianat, ngasih tahu kepada masyarakat Sadum, di rumah saya ada laki-laki ganteng. Sebentar, masyarakat Sadum ini kaumnya dari dulu tak kenal. Mereka melakukan homoseksual. Wah, dengar kamu ganteng, langsung mereka ke rumahnya Nabi Lut, digedor-gedor Nabi Lut rumahnya. Akhirnya istrinya Nabi Lut Allah binasakan bersama dengan kaum Sadum, diangkat pulaunya sama malaikat Jibril, kemudian kita balikin, mereka udah jatuh semuanya, ditimpain pakai batu sama Allah, kemudian baru ditutup. Itu azabnya kaum Sadum, kaumnya Nabi Lut. Ya, mungkin nanti ya di antara kita atau orang lain yang mengalami ujian dari istri, berarti ujiannya sama seperti Nabi Lut. Ada lagi Nabi yang diuji dari saudara-saudaranya, dari abang-abangnya, yaitu Nabi Yusuf. Nabi Yusuf pengen dibunuh sama abang-abangnya dengan cara dicemplungin ke sumur. Ada orang lewat nimba air dari situ, Nabi Yusuf selamat. Ketahuan Nabi Yusuf selamat, abang-abangnya langsung, ini budak saya, kalau mau ambil bayarin. Dijual sama abang-abangnya. Kemudian nyampe di Mesir, difitnah, pengen berzina sama Zulaikha, padahal Zulaikha yang pengen berzina sama Nabi Yusuf. Nah, itu Nabi Yusuf diuji dari abang-abangnya. Ada lagi Nabi diuji dari penyakit, yaitu Nabi Ayub. Kalau mungkin nanti kita sudah tua, kita sudah sakit-sakitan, sabar seperti Nabi Ayub. Ada lagi Nabi diuji nikah lama gak punya anak, yaitu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dapat Nabi Ismail itu usianya 80 tahun, nikah sama si Ishak lama puluhan tahun, tapi di usia 80 baru dikasih anak sama Allah. Begitu juga dengan Nabi Zakaria, nikah lama baru dikasih anak. Ada lagi Nabi yang udah nikah sampai meninggalnya gak dikasih anak sama Allah, yaitu Nabi Yahya. Ada lagi Nabi diuji dari pamannya, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pamannya Abu Lahab, gak beriman sama beliau, bahkan dilestarikan dalam Al-Quran surah Al-Lahab.
Itu jadi contoh buat kita. Kalau kita diuji dari anak berarti sama seperti Nabi Nuh, dari istri berarti sama seperti Nabi Nuh, dari saudara berarti sama seperti Nabi Yusuf, dari penyakit berarti sama dengan Nabi Ayub. Walhasil ujian apapun yang kita hadapi, tetaplah bersabar atas ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita dulu waktu sekolah ada ujian sekolah. Setelah ujian sekolah ada apa? Ada kenaikan kelas, ada kelulusan, ada pemberian ijazah, ada pemberian titel. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada kita hamba-hambanya. Di balik ujian itu Allah angkat derajat kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah berikan kita derajat yang tinggi di sisinya. Jadi bersabar atas segala ujian yang menimpa kita. Jangan sampai ketika kita mendapatkan ujian, lisan kita mengeluarkan kata-kata yang membuat Allah tidak ridho. Allah adil, ya Allah zalim, enggak. Kita semua ini milik Allah. Allah nggak pernah zalim sama kita. Ya umpamanya antum punya kambing, kambing antum punya mata, punya tato, punya kaki, punya daging, punya jantung. Antum sebelah itu kambing, dagingnya bikin sate, bikin gulai, dibikin sop. Zalim enggak? Enggak. Kalau kambing antum terserah, antum mau apain, mau di sate, mau di gulai, terserah, punya kita. Begitu juga alam semesta ini. Adakah di alam semesta ini yang bukan milik Allah? Enggak, semuanya milik Allah. Maka kalau kita kena musibah, kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya kita semua ini milik Allah, dan kepadanya kita akan kembali. Gak ada kehidupan yang mulus buat siapapun, gak ada. Masing-masing kita ujiannya beda-beda. Pernah ada seorang istri, dia bertengkar sama suaminya. Kemudian anaknya juga susah diatur. Dia udah gak kuat dan pengen kabur. Akhirnya malam-malam dia keluar dari rumahnya. Pas dia keluar dari rumahnya, dia dengar tetangganya berdoa, ya Allah, anugerahkan kepadaku anak. Sudah lama aku tidak mempunyai anak, ya Allah. Sudah lama aku menikah tapi belum punya anak. Jangan lagi perempuan. Dia dengar lagi dari rumah tetangga yang berikutnya, ya Allah, sembuhkanlah anakku ini cacat. Sembuhkan aja agar dia sama seperti anak-anak lainnya. Dia jalan lagi, dia dengar lagi tetangganya berdoa. Ya kali ini seorang anak perempuan, ya Allah, aku merindukan ibuku. Tapi aku tahu saat ini ibuku ada dalam surga-Mu, ya Allah. Dia jalan lagi, dia dengar seorang istri berkata kepada suaminya, tadi yang punya rumah datang ke sini minta duit sewa, minta duit kontrakan. Coba ente pergi kepada rumahnya, minta keringanan sampai kita bisa membayarnya. Kemudian dia jalan lagi, dia dengar lagi, ya Allah, berikanlah suamiku hidayah-Mu agar dia kembali ke jalan yang benar. Setelah dia mendengar ini tetangga-tetangganya ini, dia memborongkan niatnya untuk kabur dari rumah. Ternyata tetangga-tetangganya ini yang dia lihat mukanya itu selalu senang, selalu gembira, menyimpan kesedihan yang sangat mendalam, yang gak ada yang tahu kesedihan itu melainkan mereka sendiri. Dan dari kisah ini kita bisa tahu bahwasanya tidak ada kehidupan yang mulus bagi siapapun. Al-hayat la tasquli ahad. Tidak ada kehidupan yang mulus buat